Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap mahasiswa turut serta aktif dalam upaya pemulihan ekonomi tanah air, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga pada acara webinar Yes Goes to Campus bertajuk Peran Mahasiswa dalam Kebangkitan Ekonomi Kreatif di Tengah Pandemi COVID-19 secara daring. Webinar diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang berkolaborasi dengan Kemenparekraf. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, dikatakan Menparekraf, kita harus tetap semangat untuk bangkit, mengingat ada 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, kaum milenial dan generasi Z tercatat mendominasi sebesar 53% atau sekitar 90 juta orang dari penduduk Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan peran serta mahasiswa sebagai generasi muda untuk dapat menjadi agen penggerak ekonomi Indonesia. Kita di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi, tapi kita terus bangkit karena 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi bagaimana caranya kita not only survive, but revive and thrive. Jangan hanya bertahan, tapi melihat peluang untuk menjadi pemenang. Kami dari Kemenparekraf, Baparekraf banyak sekali program yang kami luncurkan untuk membantu masyarakat yang sekarang betul-betul membutuhkan. Ada 3 subsektor dari ekonomi kreatif yang menjadi andalan, yaitu kuliner. Nah, kalau kita di Semarang ini kulinernya top banget. Kedua, fashion, termasuk muslim fashion, dan kriya atau kerajinan tangan. Tahun ini telah ditetapkan sebagai the International Year of Creative Economy for Sustainable Development, yaitu tahun internasional untuk ekraf demi pembangunan yang berkelanjutan. Dan Indonesia adalah salah satu inisiatornya. Dan inisiasi Indonesia ini sudah diberikan pengakuan oleh PBB dan komunitas internasional. Karena itu, kami berharap UNS bisa menjadi mitra kita untuk terus mendorong para pelaku usaha ekonomi kreatif melakukan 3 hal: inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. 3 hal: inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan saya harapkan juga para UMKM bisa belajar bahwa bisnis yang laris manis adalah yang dimulai saat krisis. Saya sendiri menjadi pengusaha karena di PHK pada krisis tahun 97. Dan setelah 25 tahun hampir, usaha kami yang dibangun dari nol, hanya bertiga sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Mari kita ciptakan pengembangan pelaku UMKM sektor parekraf dengan pelatihan, pendampingan, dan kewirausahaan. Kami akan melatih 600 calon wirausaha muda. Mari UNS menjadi mitra kita, menghasilkan champion dengan kompetensi dan konsistensi. Program-program seperti program startup, yaitu backup Baparekraf for Startup, kita terus dorong untuk upskilling dan reskilling melalui mentoring. Kemenparekraf akan juga menggelar satu langkah pengubahan mindset, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Karena bukan hanya kita berpihak kepada UMKM, tapi kita harus bangga dan beli produk-produk Indonesia. Sudahkah kita memakai produk buatan Indonesia? Mahasiswa harus menjadi agen perubahan, jangan jadi agen rebahan. Jangan jadi kita penonton, tapi kita harus menjadi pemain dan penggerak ekonomi masa depan. Peran mahasiswa sangat penting. The future belongs to you, guys. Saya ingin mahasiswa UNS dan semua yang hadir di sini lebih 500, mari, karena sebagian juga adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sports tourism, pariwisata berbasis olahraga. Sekarang semuanya membuka peluang bagi maraton, sepeda, berenang, triathlon, mendaki gunung di sekitar Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali peluangnya untuk anak-anak menggelar acara-acara pariwisata berbasis olahraga. Mari bangga berwisata di Indonesia, mari bangga beli produk Indonesia,
Dan dengan semangat kolaborasi, kita manfaatkan potensi mahasiswa, khususnya teman-teman di Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kemenparekraf mengembangkan berbagai program yang diharapkan dapat dimanfaatkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Di antaranya, bantuan insentif pemerintah 2021 dengan total anggaran kurang lebih 60 miliar rupiah, yang saat ini sudah masuk tahap seleksi dan kurasi. Kemudian, program backup atau Baparekraf for Startup untuk mendukung pertumbuhan startup digital dan meningkatkan nilai ekonomi digital di Indonesia melalui mentoring dan upskilling. Lalu Kemenparekraf juga akan memfasilitasi pelatihan bagi 600 calon wirausaha muda di 5 destinasi super prioritas dan Bali, di mana para calon wirausaha muda akan dilatih terkait pitching dan proses matchmaking dengan calon investor. Dalam kesempatan itu, Menparekraf menceritakan perjalanan bisnisnya. Menurut Menparekraf, bisnis yang laris manis adalah bisnis yang dimulai saat krisis. Yang menjadi pengusaha karena di PHK pada tahun 1997 dan setelah 25 tahun lebih membangun usaha yang bergerak di bidang keuangan tersebut, ia sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 lebih karyawan di seluruh Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.